Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, waktu anak itu pergi keluar dari rumah bapaknya, yang ia pikirkan adalah kesenangan dunia. Yang ia pikirkan adalah apa yang dunia katakan. Jadi fokusnya tidak lagi kepada apa yang Bapa sediakan. Di dalam rumah Bapa, apa yang jadi milik Bapa itu adalah milik anak. Anak tinggal menikmati apa yang dia sediakan bagi anaknya. Jadi Bapa menyediakan segala sesuatu bagi anaknya, dan di dalam rumah Bapa anak-anaknya menikmati apa yang Bapa sediakan. Tapi waktu si anak mulai tidak lagi mendengar apa yang Bapa katakan, tapi mereka mulai mendengar apa yang dikatakan oleh dunia ini. Mendengar yang lain. Ibrani 12 ayat 2 berkata seperti ini. Marilah. Katakan marilah. Katakan sebelah kanan dan kirinya, marilah. Marilah kita melakukannya dengan apa? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bukan kepada Musa, bukan kepada Abraham, bukan kepada Ishak, bukan kepada pemimpinmu, bukan juga kepada apapun yang dunia ini katakan, tetapi tertuju kepada Yesus. Hari-hari ini hari yang semakin sulit. Kadang-kadang membuat kita tidak lagi fokus kepada firman Tuhan, tapi fokus kepada kesulitan-kesulitan. Fokus kepada hal-hal yang membuat kita melupakan bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kesulitan-kesulitan kita. Kita kadang mendengar apa yang dikatakan oleh dunia sehingga seolah-olah Tuhan tidak dapat menyediakan kebutuhan kita, sehingga akhirnya awalnya kita rest di dalam Tuhan, menikmati penyediaan Tuhan, lalu pada akhirnya malah jadi stres. Jadi awalnya rest, akhirnya jadi stres. Rest sama stres itu beda tipis ya. Rest itu kan di dalam. Ada orang buat supaya hidupnya bisa tenang, rest. Tapi apa yang keluar dari dalam itu kelihatan bahwa sebenarnya orang itu tertekan. Tertekan oleh apa? Tertekan oleh karena kondisi dan keadaan. Terkesan oleh karena rasa kurang. Markus 4 ayat 19 dan 20. Markus pasal 4 ayat 19 dan 20. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan yang lain, akan hal yang lain, masuklah, katakan masuklah. Masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kenapa tidak berbuah? Ini ada kekhawatiran. Kenapa ada kekhawatiran? Karena ada tipu daya yang didengar. Ada keinginan-keinginan yang lain yang masuk. Manusia itu hidupnya oleh firman Tuhan, Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi waktu kita mendengarkan yang lain, mendengarkan apa kata dunia, imannya iman apa? Iman dunia. Bukan lagi iman Kristus, tapi iman kepada dunia. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kadang-kadang kita fokus kepada gimana caranya berbuah, ayat 20. Tapi kita lupa mengapa kebanyakan tidak berbuah. Karena apa?
Karena masuklah menghimpit firman itu. Hal-hal yang lain menghimpit firman itu. Lalu ayat 20, dan akhirnya apa? Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Coba ulangi. Orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Lalu apa? Lalu apa? Lalu apa? Lalu berbuah. Berbuahnya apa? Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Jadi kenapa hidup kita ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah? Karena apa? Karena kita mendengarkan firman yang mana? Firman Kristus ataukah firman yang dari dunia ini? Perkataan-perkataan dunia ini. Waktu kita mendengarkan perkataan-perkataan dunia ini, maka tidak ada buah di dalam hidup kita. Tapi waktu engkau hanya mendengarkan firman Kristus itu menghasilkan iman yang kepada Kristus. Iman yang kepada Kristus itulah yang menghasilkan buah. Tepuk tangan bagi Yesus. Jadi kalau hidupmu mau berbuah, dengarkan firman Tuhan. Jangan dengarkan yang lain. Waktu si bungsu mulai mendengarkan yang lain, mulai terkena tipu daya dunia ini. Lalu dia datang kepada bapaknya, minta bagiannya. Dia lupa dia anak. Kalau anak minta enggak sama bapaknya? Kalau anak minta enggak sama bapaknya? Anak-anak saya itu enggak perlu minta sama kami. Pasti orang tuanya sediakan. Bapa di sorga, coba bayangkan ini, coba pikirkan ini. Coba ingat-ingat akan hal ini. Adam itu diciptakan setelah segala sesuatu itu Tuhan sediakan. Betul gak? Iya, Tuhan sediakan segala sesuatu dulu, kemudian baru diciptakannya lah manusia, diciptakannya lah Adam, lalu diambil dari tulang rusuk Adam, diciptakannya lah Hawa. Jadi disediakannya segala sesuatunya terlebih dahulu, baru kemudian diciptakannya lah manusia itu. Tuhan menyediakan segala sesuatunya itu terlebih dahulu sebelum kita memintanya. Nah, tidak ada yang bilang amin. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dulu, menyediakan segala sesuatu itu sebelum kita memintanya. Dia sediakan dulu. Bahkan tadi saya bilang, waktu engkau sakit pun Tuhan sudah sediakan kesembuhan. Telah disembuhkan bagi kita. Waktu Israel, Tuhan bawa, Keluaran 3 ayat 17, keluar dari tanah Mesir. Apa kata Tuhan? Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar. Ini sudah keluar belum Israel? Sudah keluar belum dari tanah Mesir? Tapi Tuhan sudah bilang, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir. Menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus di satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan sudah sediakan bagi Israel tempat yang penuh dengan susu dan madu. Bapak tahu kebutuhanmu. Tidak perlu kamu minta, Bapak tahu kebutuhanmu. Matius 6 ayat 31, 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari
bangsa-bangsa yang kita mengenal Allah. Kita beda. Terus dikatakan apa? Akan tetapi Bapamu yang di sorga, katakan tahu. Katakan tahu. Katakan tahu, Bapa kita yang di sorga tahu. Bahwa apa? Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Adam dan Hawa, dengarkan yang lain. Adam dan Hawa tidak dengar lagi firman Tuhan. Tidak dengar lagi apa yang Tuhan katakan buat mereka. Tapi mulai mereka dengar yang lain. Dengar perkataan dunia. Dengar perkataan iblis. Dengar perkataan ular. Waktu kita dengar perkataan dunia, apa yang terjadi? Dosa. Waktu Adam dan Hawa dengar apa yang dikatakan ular, mereka jatuh ke dalam dosa. Padahal Tuhan sudah sediakan segala sesuatu untuk manusia. Manusia sesungguhnya tidak perlu lagi meminta, karena Tuhan sudah sediakan. Bapamu tahu. Katakan Bapakku tahu. Katakan Bapakku tahu. Kalau Adam dan Hawa saja, Tuhan tahu keperluannya. Apakah lagi kita yang punya identitas yang baru di dalam Dia? Kita ada di dalam Yesus. Katakan saya ada di dalam Yesus. Yesus itu anaknya Bapa. Bapa itu pasti sediakan apapun yang dibutuhkan anak-anaknya. Amin. Waktu si bungsu itu pulang. Ini bicara tentang kasih Bapa. Lukas 15 ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Jadi siapa yang diperintahkan? Siapa yang diperintahkan? Hamba-hambanya. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada ini si bungsu yang tadi minta bagiannya, yang pergi dari rumah lalu foya-foyakan hartanya, yang tinggalkan rumah, lalu waktu dia pulang bapaknya tetap loh bedakan identitas, ini anakku, ini hamba-hamba. Jadi yang dia suruh bukan anak, hambanya. Identitas itu tetap melekat pada anak. Sekali anak tetap anak. Betul? Mana Jogi tadi? Oh, keluar sudah. Kevin. Juan aja lah Juan. Karena nebuh drummu kurang keras. Supaya lebih keras, kesinilah kau. Senyum-senyum. Siapa namamu? Lupa, Bu. Juan. Juan apa? Juan Utagalung. Juan apa? Juan Utagalung. Benar ya? Tidak lengkap ya? Masa? Pak Iwan lebih tahu. Masa kau tidak tahu namamu yang lengkap? Itulah, betul. Iya. Juan Utagalung. Kemanapun dia pergi, nama bapaknya nempel sama dia. Betul? Walaupun dia melakukan kesalahan sekalipun, tetap namanya menempel. Waktu dia jatuh ke dalam
Mau jatuh kemana kamu? Sungai Musi aja lah ya. Sungai Musi. Mati aku. Masa mati? Iya. Belum tentu. Mau kita tes setelah ini? Ada. Waktu kau jatuh pun nama itu tetap menempel. Betul? Masuk pun kita ke dalam comberan tetap menempel? Tetap menempel. Nama bapaknya tidak akan hilang. Jatuh kemanapun. Sekali anak. Dan tetap anak bapaknya. Kita, waktu kita diangkat jadi anak-anak bapak. Sekali anak, tetap anak. Duduk, makasih. Jadi waktu si bungsu pulang, bapak ini jelas suruh siapa? Hamba-hambanya. Katanya apa? Ambil jubah. Bawakan jubah. Jubah itu lambang dari penerimaan dan pengampunan dari Allah Bapa. Jubah. Katakan jubah. Mana jubahnya? Jubah melambangkan penerimaan dan pengampunan. Jadi waktu anak pergi keluar dari rumah bapaknya, waktu dia berdosa, lalu dia sadar dan dia kembali ke rumah bapaknya. Walaupun si bungsu bilang apa? Di rumah bapakku banyaklah makanan. Fokus bungsu kemana? Ke perutnya. Bukan ke identitasnya. Kita waktu jatuh, fokus kita kemana? Ke kebutuhan kita, ke perut kita. Bukan ke identitas kita. Coba kalau kita ingat identitas kita, apakah kita mau jatuh lagi ke dalam dosa yang sama? Tidak. Kita makin benci dosa waktu kita tahu identitas kita anak. Tapi ini si bungsu mentalnya tetap mental hamba. Dia anak tapi mentalnya mental hamba. Dia mau pulang tapi dia mau jadi hamba dari bapaknya. Di tempat bapakku hamba-hamba itu tidak kekurangan makanan. Fokusnya kepada perutnya. Coba tunjuk perutnya masing-masing. Fokusnya sama perutnya. Tampak ya kalau tidak ada perutnya. Kita tidak fokus kepada itu, tapi kita fokus kepada identitas. Bapak tidak fokus kepada itu, tapi dia kembalikan identitas anaknya. Dia kasih jubah, tanda apa? Dia terima lagi anak itu. Dia terima kamu apa adanya. Lalu apa? Dia ampuni. Dia terima. Dia ampuni. Saya ingat lagu sekolah minggu kami dulu. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan selalu ampuni. Tidak sama lah Jung nadanya karena dia tidak tahu lagunya. Masalahnya dia tidak pernah sekolah minggu. Terus nanti dijawabnya, iyalah Pak, iyalah Pastor, itu kan lagu sekolah minggu zaman kapan, kita kan beda. Jubah melambangkan penerimaan dan pengampunan dari Allah Bapa. Jadi waktu si bungsu itu pulang, jubah itu diberikan. Tanda apa? Tanda dia diampuni. Dia diterima, dia diampuni. Bukan cuma jubah. Ya. Jadi apa tanda jubah? Jangan lari dulu dari jubah. Zakaria 3 ayat 3 sampai 4.
Kenapa jubah itu lambang dari penerimaan dan pengampunan? Zakaria 3 ayat 3 dan 4. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, waktu ia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya, dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Jadi jubah itu adalah lambang apa? Penerimaan dan pengampunan. Jubah itu dipakai kapan? Biasanya di waktu pesta. Kemanapun pergi, jubah itu dipakai. Selain jubah, diberi apa? Diberi cincin. Cincin melambangkan apa? Bahwa Allah memberikan kuasa, otoritas kepada mereka yang percaya kepadanya. Jadi sekali lagi cincin itu adalah lambang kuasa, otoritas. Diberikan kembali otoritas, kuasa. Kejadian 41 ayat 41 dan 42. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun apa? Menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada Yusuf. Dia memberikan kuasa, otoritas kepada Yusuf. Si bapak kasih otoritas. Otoritas sebagai seorang anak. Si bapak kasih kuasa kepada bungsu untuk kembali punya otoritas dan kuasa sebagai anak. Anda dan saya, waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia bukan hanya membayar hutang dosa kita untuk supaya kita diselamatkan. Tapi supaya apa? Supaya kita diangkat jadi anak-anak Bapa. Jadi kita punya otoritas, punya kuasa sebagai anak. Jadi kalau engkau punya otoritas, punya kuasa sebagai anak, jadi jangan mau lagi jadi hamba. Kamu udah diangkat jadi anak. Lewat apa? Lewat pengorbanan darah Yesus. Kamu punya identitas yang baru. Kamu boleh panggil dia Aba Bapa. Hei, pikirkan ini. Orang-orang Yahudi, orang-orang perjanjian lama, mereka tidak bisa sebut nama yang kudus itu. Nama yang agung dan nama yang mulia itu. Tapi kita anak-anaknya boleh panggil Bapa di sorga. Aba Bapa. Jangan mau jadi hamba lagi. Rugi. Tapi kadang-kadang kita masih bawa mental hamba. Kemana saja. Kenapa? Karena kita terima firman yang lain. Kita dengar perkataan dunia. Kita mulai terintimidasi. Kita mulai menghimpit firman Kristus yang kita dengar. Sehingga firman itu tidak berbuah. Kita mulai khawatir. Wah, ini tahun-tahun resesi. Wah, hari makin panas. Sebentar lagi musim panas yang panjang. Musim kekeringan. Nanti semua pada langka, bahan pokok pada langka. Semua pada naik, pada mahal. Kita mulai terintimidasi. Lalu kita khawatir. Kita lupa. Yesus lebih besar
dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Kita kadang sering lupa. Kita fokus kepada dunia ini. Karena mungkin sama seperti khotbah kita yang lalu. Kita masih setengah-setengah. Kita tidak sepenuh hati. Waktu kita sepenuh hati, waktu masalah datang, sepertinya kita tidak kuat. Kita bisa nyanyi, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Apalagi setelah itu? Dia pun lupa. Berseru kita, berserah kita sama Yesus. Dikasih jubah, dikasih cincin. Dan terakhir dikasih apa? Sepatu. Kasut. Kalau dulu enggak ada sepatu ya. Kasut, sandal. Itu melambangkan apa? Konteksnya waktu zaman itu orang-orang yang pakai kasut, yang pakai sepatu itu bukan hamba. Tapi kalau orang itu enggak pakai kasut, dia budak, dia hamba. Dikasih kasut. Supaya apa? Mempertegas identitas anaknya. Mempertegas dia bukan hamba. Itulah cara Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Apapun. Mau dengar firman Tuhan, mau dengar perkataan Tuhan, supaya kita menghasilkan buah. Atau kita mau mendengarkan yang lain. Sehingga kita tidak menghasilkan buah. Ini kan minggu-minggu ini kan groselnya kan topiknya ini kan. Betul ya, 2 minggu ini ya. Saya percaya kita semua mau menghasilkan buah. Amin. Kalau kita mau menghasilkan buah, ingatlah identitas kita. Kita ini anak. Kalau anak, dengar apa kata bapaknya. Bukan dengar apa kata yang lain. Dia tahu suara bapaknya. Dia ngerti hati bapaknya. Dia tahu bapaknya mengasihi dia. Waktu dia jatuh pun, dia tahu identitas anak itu. Dia tidak pulang sebagai hamba, tapi dia pulang sebagai anak. Kemanapun engkau pergi, apapun kondisi dan keadaanmu, dia tetap Bapa kita yang menyediakan segala sesuatunya bagi kita. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru, katakan mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Coba ulangi satu kali lagi pelan-pelan, 1, 2 ya. Dan mengenakan manusia baru. Siapa yang mengenakan manusia baru? Kita. Saya dan Anda. Kita punya identitas baru, kita kenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi, Bapa itu mau kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi waktu kita tahu kita anak, hidup kita benar, hidup kita kudus di hadapan Bapa. Kita kadang selalu lihat segala sesuatu tuh dengan perspektifnya kita, manusia.
Kita sepertinya waktu kita lakukan segala sesuatu itu dengan lebih giat, dengan lebih keras, seolah-olah Tuhan lebih buat. Enggak, Tuhan enggak seperti itu. Waktu Grosel saya bilang, Tuhan itu bukan Tuhan yang transaksional. Jangan kau kira engkau makin buat, Tuhan makin dengar. Itu cara-cara dunia. Waktu Baal serahkan korban persembahan untuk Baal mereka. Mereka apa? Mereka keliling, mereka teriak-teriak, mereka lompat-lompat, mereka jingkrak-jingkrak. Terus mereka sayat-sayat diri mereka. Mereka pikir mereka makin buat, Tuhan mereka makin dengar. Kadang kita seperti itu, kebanyakan kita seperti itu. Kita pikir kita makin buat, Tuhan makin dengar. Enggak. Waktu Elia maju, ditengadahkanlah wajahnya ke atas, lalu dia berdoa. Dia pakai teriak-teriak. Dia tinggal berdoa, dia tahu Bapa di sorga, Allah Bapa tahu kebutuhan dia saat itu. Lalu apa yang terjadi? Korban persembahan itu diterima. Jangan kira kita makin buat, Tuhan makin dengar. Tuhan tahu kok hati kita. Tuhan tahu kok motivasi kita. Dan Tuhan tahu identitas kita. Kalau Elia, Tuhan dengar. Apalagi kita anak-anaknya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat bangkit berdiri. Saya ajak kita sekali lagi baca Ibrani 12 ayat 2. Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi siapa yang bawa kita punya iman kepada kesempurnaan? Yesus. Jadi kalau mata kita tertuju hanya kepada Yesus. Bukan tertuju kepada yang lain. Tadi saya bilang tidak tertuju kepada Abraham, Ishak, Yakub, Musa. Siapa? Yosua. Bukan. Gembalamu. Bukan. Ya, saya tidak bilang bukan, tapi saya bilang bukan. Ngerti enggak? Supaya apa? Supaya kita ngerti mata kita tuh tertuju kepada Yesus. Mata saya pun tertuju kepada Yesus. Enggak tertuju kepada dompet saya. Ya. Tertuju kepada dompetnya Yesus. Dompetnya Bapa kita di sorga. Amin. Mataku, mata kami Tuhan tertuju sama Engkau.